68. 2 tahun lalu, Sean masuk ke dalam keluarga Perkins. Karena itulah, semua orang dalam keluarga Perkins berdebat dengan Nora. Dan Yates juga memiliki kesan tentang hal itu. Sejak hari di mana Sean datang, pria itu sudah menghabiskan waktu Nora selama 2 tahun. Aku, Hawkinson, akan merebut Nora darinya. Saat Hawk mengatakan itu, dia menunjukkan wajah yang gembira. Hawk juga pernah tidak dipedulikan oleh Sean, jadi kebenciannya pada Sean tidak kalah dari Yates. Tuan Eason, aku akan mendukungmu, kata Yates sambil tersenyum. Aku sungguh butuh bantuanmu dalam masalah ini. Kau harus menemukan cara untuk mempublikasikan ini. Dan semakin banyak orang tahu semakin baik. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa aku mengambil wanita kesayangan Sean Lane. Dia tidak berguna. Dan aku juga ingin semua orang tahu bahwa aku telah mengkhianati Sean. Haha. Hawkinson tidak bisa menahan tawa sebelum menyelesaikan ucapannya. Tuan Hawk, jangan khawatir. Kamu bisa mengandalkanku. Yates ikut tertawa, dan dia menantikan saat hari itu datang. Sore harinya, di kantor pengawasan pasar di distrik Giant Kota Riverfall. Ini adalah tempat kerja Jasper Randall, calon menantu Pansy. Di dalam taksi, Ingram dan istrinya sedang berdebat tentang sesuatu. Apa kita kembali saja? Untuk hal semacam itu, cukup menelpon saja. Wajah Ingram memerah, dan ia memohon dengan suara lirih. Tidak bisa hanya menelpon jika ingin meminta bantuan seseorang. Kamu mau meminta bantuan atau memberi perintah? Buat apa kamu mengulur waktu? Masalah semacam ini hanya bisa diselesaikan oleh mereka yang bekerja di pemerintahan. Aku yakin menantu Pansy bisa membantu, karena dia bekerja di sini dan jabatannya juga tinggi. May mendengus dan memberikan kantong plastik hitam ke tangan Ingram. Dalam kantong plastik itu, ada 2 karton rokok bermutu tinggi. Jelas ini adalah suap, kan? Ingram tersipu karena tidak fleksibel dan kaku. Apa kalian tidak turun? Aku harus menjemput pelanggan lain. Sopir itu tidak sabar dan berbalik untuk mendesak mereka. May mengerucutkan bibirnya, lalu turun dari mobil dan berdiri di pinggir jalan bersama Ingram. Dengan 2 karton rokok di tangannya, Ingram memperhatikan sekitarnya dengan hati-hati. Dia belum pernah melakukan hal semacam itu sebelumnya, karena tidak bisa mengacuhkan harga dirinya. Ingram, kenapa kamu tidak mau memanfaatkan hubungan keluarga? Atau, kamu bisa menyelesaikannya sendiri? Kata May dengan suara pelan dan meletakkan 1 tangan di pinggulnya. Jasper itu menantunya Pansy. Dia tidak begitu dekat dengan kita. Bahkan jika aku memintanya secara langsung, dia mungkin tidak mau membantu. Meski wajah Ingram memerah, dia tetap berkilah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kamu bisa meminta bantuan menantu orang lain ketika kamu tidak bisa mengandalkan menantumu yang payah? Kalau Sean punya sedikit keahlian, apa aku harus memohon pada Jasper? Hari ini, mau atau tidak kamu tetap harus pergi. Dengus May tidak sabar. Awalnya, May juga mementingkan martabatnya. Jika tidak perlu, dia tidak akan mau meminta bantuan Jasper. Namun, sesuatu yang sangat sulit bagi mereka mungkin saja mudah bagi orang yang bekerja di pemerintahan. Jadi, May menyingkirkan harga dirinya dan datang untuk meminta bantuan Jasper. Setelah terdiam beberapa saat, Ingram meyakinkan diri dan berjalan menuju gerbang. Sementara itu, seorang satpam berseragam berdiri di dekat gerbang. Sepertinya satpam adalah pegawai baru, sehingga belum terbiasa dengan pekerjaannya. Dia butuh waktu yang cukup lama ketika mencari tombol pengangkat tuas untuk kendaraan. Dan seragam yang dia kenakan terlihat besar dan kurang pas untuknya. Satpam itu baru saja menyambut sebuah mobil dan membelakangi Ingram. Ingram mengumpulkan keberaniannya, melangkah maju, dan tersenyum. Halo, permisi, apakah Jasper Randall ada di tempat? Mendengar ucapan Ingram, satpam itu membeku seketika. Kemudian, satpam itu hanya melambaikan tangannya kepada Ingram dan bahkan tidak berbalik. Ingram sedikit mengernyit. Apa semua yang bekerja di pemerintahan memang sombong? Kenapa sampai satpam di pintu pun begitu angkuh? Halo,
Kami adalah kerabat Jasper. Kalau kamu tidak percaya, silakan buat laporan, kata Ingram dengan sopan. Namun, satpam itu tetap tidak berbalik. Malah, dia melambaikan tangannya lebih cepat. Sepertinya dia mendesak Ingram untuk pergi. Mei curiga melihatnya, lalu dia perlahan berjalan ke samping dan melihat ke arah satpam itu. Ah, dia itu. Mei kebingungan setelah mengenali satpam tersebut. Bukannya ini Jasper Randall, pria kelas atas yang anggun dan tenang saat berada di meja makan kemarin, dengan anggur bermutu tinggi dan sashimi di sekitarnya. Bagaimana bisa? Mengapa dia melepaskan jabatan tingginya demi menjaga pintu masuk? Bab 69. Hai, Ingram dan Mei. Jasper tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia perlahan berbalik dan memaksakan seulas senyum. Jasper sangat malu hingga wajahnya memerah. Jasper, kenapa kamu melakukan ini? Ingram berhenti, mengamati Jasper, dan penuh pertanyaan. Bukannya kamu akan dipromosikan? Bukannya kamu bilang kamu akan bertanggung jawab mengenai seluruh distrik Giant? Bagaimana bisa? Tanya Mei dengan terkejut. Jasper berniat membuat alasan. Tapi karena takut mungkin ada hubungannya dengan Sean, dia tidak berani berbohong. Oh, pimpinan menganggapku tidak berpengalaman dan harus memperbaiki diri. Jadi, aku mulai lagi dari pekerjaan dasar, kata Jasper dengan wajah sedih setelah terdiam beberapa saat. Ingram dan Mei sangat bingung. Mereka tidak tahu Jasper dipromosikan atau tidak, tapi memang benar dia jadi penjaga pintu. Bukannya dia bilang bahwa posisi ini dipilihnya khusus untuk Sean. Kenapa malah dia yang melakukannya? Mei, kalian sedang apa di sini? Jasper menggaruk kepalanya dan tidak dapat mempersilahkan Mei dan Ingram untuk masuk. Karena dia tidak memiliki kantor sendiri. Tadi ada sesuatu. Tapi sekarang, sudahlah. Mei menggeleng, berusaha menahan tawanya. Dia memikirkan perkataan Jasper kemarin lalu melihat caranya mengenakan seragam keamanannya. Karma. Mei tidak sabar ingin tertawa sekarang juga kalau saja dia tidak merasa hal itu tidak sopan. Ya. Jasper mengangguk. Oke, tidak masalah. Kami akan pergi. Mei melambai, siap berbalik dan pergi. Ingram menatap kantong plastik di tangannya dan akan menyerahkannya kepada Jasper. Itu memang disiapkan untuk Jasper. Ahem. Mei tiba-tiba berdeham dan meraih kantong plastik itu dari Ingram. Ya, Jasper, kami pergi dulu, kata Mei sambil menatap Ingram, lalu melambai pada Jasper. Oke, dah. Mei, pulang nanti, katakan pada Sean bahwa aku tidak serius kemarin, dan jangan dimasukkan ke dalam hati, kata Jasper dengan malu sambil tersipu. Ya, tentu. Lalu Mei pun segera pergi. Haha. Begitu masuk ke dalam taksi, Mei tidak bisa lagi menahan tawa dan langsung terbahak-bahak. Sopir taksi mengira dirinya telah bertemu dengan psikopat. Haha, Ingram, apa kamu lihat? Jasper terlihat seperti monyet saat mengenakan seragam keamanan itu. Haha. Oh, aku senang sekali. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Pergilah beli sayuran, dan aku akan memasak makan malam untukmu. Melihat wajah penuh senyum Mei, Ingram tidak bisa berkata-kata. Pukul 6 sore harinya. Nora membuka pintu, dan dia lelah. Dia membuka kancing blusnya dan melepaskan sepatu hak tingginya bersamaan. Hari ini, dia merasa lelah bukan hanya karena pekerjaan tetapi juga karena urusan pribadi. Kunjungan Scott dan Hawk benar-benar mematahkan harapannya pada Sean. Nora, bensin mobilnya habis, jadi aku tidak menjemputmu. Mendengar Nora sudah kembali, Sean ingin menjelaskan. Namun, Nora melambai untuk menyela ucapan Sean tanpa menatapnya. Sepertinya Nora bahkan tidak ingin mendengarkan penjelasan Sean. Apa yang terjadi? Tanya Sean pada Nora sambil sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Apa akan membantu jika aku ceritakan padamu? Kadang aku pikir ibuku benar. Aku ini naif sekali. Kamu bahkan tidak punya uang untuk mengisi bensin. Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu bisa berprestasi? Ini konyol.
Maksudku, aku yang konyol. Nora sedikit menggeleng, perlahan duduk di sofa, dan menatap kosong. Nora. Sekarang, Sean bingung. Suasana hati Nora baik ketika dia pergi bekerja tadi pagi. Kenapa dia jadi seperti ini setelah seharian bekerja? Apa yang dilakukan Jasper itu pada perusahaan Nora? Apa Jasper menyinggungmu? Sean mengernyit, dan hawa dingin menyelimutinya. Beraninya kamu menyebut Jasper. Kemarin, Jasper datang untuk meminta maaf, dan kamu mengusir mereka dengan kasar. Aku rasa kamu percaya diri, Sean. Katakan padaku, apa yang kamu miliki? Bahkan jika kamu menolak permintaan maafnya, apa yang bisa kamu dapatkan? Dia masih bekerja di pemerintahan, dan kamu hanya bisa duduk di kursi roda dan tidak melakukan apa-apa. Saat ini Nora sangat marah hingga tidak bisa mengendalikan perkataannya. Nora hanya merasa teraniaya. Dia begitu mempercayai Sean tapi Sean menipunya. Dan yang paling Nora benci adalah dibodohi. Jangan katakan apapun. Aku istirahat dulu. Nora akan masuk ke kamar tidur. Nora, apa kamu sudah pulang? Cepat keluar dan bantu ibu mencuci piring. Makan malam hari ini harus mewah. Suara May dari luar dengar senang. Sementara itu Ingram dan May melangkah masuk. Keduanya membawa tas penuh dengan berbagai macam bahan masakan. Untuk apa? Apa kita kedatangan tamu? Tanya Nora bingung. Tidak ada tamu. Tapi hari ini, aku melihat hal yang lucu. Kau tahu? Jasper menjaga pintu masuk. Haha. May tertawa terbahak-bahak sebelum menyelesaikan ucapannya. Mendengar hal itu, Nora kaget. Tiba-tiba terpikir olehnya apa yang Sean katakan pada Jasper kemarin. Bab 70. Kemarin, sebelum meninggalkan ruangan Sean berkata pada Jasper, aku hanya merasa kamu cukup sempurna untuk menjadi penjaga pintu. Kemudian, Jasper, seperti orang gila, membawakan hadiah untuk Sean, entah kenapa meminta maaf padanya. Sean menambahkan bahwa Jasper tidak akan bisa menjadi penjaga pintu jika dia terus mengatakan omong kosong. Saat itu, Nora tidak terlalu memikirkannya tapi merasa sedikit lega. Namun, saat memikirkannya kembali, Sean begitu sombong sementara Jasper tunduk. Nora merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Dalam hatinya Nora bingung. Lalu dia berbalik menatap May. Ibu bilang apa? Apa yang terjadi? Tanya Nora dengan suara ringan sambil mengerutkan kening. Hahaha. May tertawa dan meletakkan hidangan itu di atas meja. Ada masalah yang sangat mengganggu ayahmu beberapa hari ini. Karena cemas, dia jadi sulit tidur beberapa malam berturut-turut. Jadi aku berpikir untuk meminta bantuan Jasper. Tapi coba tebak. Kami melihat Jasper menjadi penjaga pintu di sana, mengenakan seragam dan berjaga. Ini lucu sekali. Jasper mengancam orang lain agar mereka melakukan pekerjaan semacam ini. Tapi tampaknya, dialah yang membayar harga karena kesombongannya. Apa menurutmu itu tidak lucu? May tertawa terbahak-bahak setelah menyelesaikan ucapannya. Dalam hati, dia sangat senang. Suasana hati May sangat baik. Dia bahkan merasa sebenarnya Sean adalah pria yang baik ketika melihatnya. Mendengar kata-kata itu, awalnya Nora tertegun. Lalu dia melirik Sean tanpa sadar. Namun, Sean masih terlihat tenang. Sepertinya ia sama sekali tidak terkejut mendengarnya. Dengan kata lain, dia sepertinya sudah tahu tentang hal ini. Tapi Jasper sebentar lagi akan dapat promosi, kan? Bahkan jika dia gagal dalam pemilihan, tetap tidak perlu untuk menjadi penjaga pintu. Kepala Nora penuh dengan kebingungan Nora. Siapa yang tahu? Dia menjelaskan bahwa atasannya meminta dia untuk memulai kembali dari pekerjaan paling dasar untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Aku sama sekali tidak percaya. Jelas dia telah menyinggung orang yang salah. Tentu saja, May melihat kebohongan dan langsung mengatakannya ke intinya. Sean yang berada di sebelah May tak bisa menahan tawa. Menurutnya May sebenarnya cerdik. Menyinggung orang yang salah, gumam Nora,
Lalu ia menoleh lagi pada Sean, menatapnya. Saat makan bersama mereka tempo hari, Jasper masih terlena karena sebentar lagi dia akan mendapatkan promosi. Namun, setelah dia menyinggung Sean, jabatannya langsung turun menjadi penjaga pintu. Apa itu hanya kebetulan? Atau, Sean memang orang yang terlalu kuat untuk disinggung? Sean, kamu harus memberitahuku. Apa ini ada yang berhubungan denganmu? Tanya Nora lugas setelah terdiam sesaat. Mendengar itu, Mei tentu saja merasa kesal terhadap Sean. Namun, Mei terdiam dan tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya di wajahnya. Bagaimanapun, dia ada di sana dan tahu dengan jelas apa yang terjadi tadi malam. Ya, Sean tidak menyembunyikan apapun. Ia mengakuinya dengan menganggukkan kepalanya. Meskipun Sean sekarang tidak berpangkat dan menjadi sasaran Odom, dia harus tetap merendah untuk sementara. Dia tidak bisa begitu saja menunjukkan identitas aslinya kepada semua orang. Tapi apa yang dia lakukan di kota Riverfall tidak ada hubungannya dengan identitas asli Sean. Jadi bukan masalah besar untuk mengatakannya. Dia mengakui tanpa ragu-ragu. Sungguh? Nora sangat terkejut selama beberapa saat. Apa Sean benar-benar sekuat ini? Scott memang teman Sean. Tapi kenapa Tuan Louis mau membantu Sean? Aku bilang pada Tuan Louis bahwa Jasper tampaknya tertarik pada pekerjaan sebagai penjaga pintu. Dia seharusnya menyukai pekerjaannya saat ini. Kata Sean santai sambil menatap Nora. Terkikik. Nora tidak bisa menahan tawa. Jasper sepertinya memang tergila-gila dengan pekerjaan ini. Kata Nora sambil berusaha mengendalikan diri. Ketika mereka makan bersama kemarin, Jasper terus menyinggung tentang menjadi penjaga pintu. Apa dia terobsesi dengan pekerjaan ini? Jadi, dia mewujudkan mimpinya. Kata Sean sangat serius, sementara Nora kembali terkikik. Nora ingin bertanya pada Sean bagaimana dia bisa menceritakan cerita lucu seperti itu dengan nada serius. Sungguh? Tuan Louis melakukan apa yang kamu katakan? Mei masih tidak percaya. Lagi pula, itu sangat sulit untuk dipercaya. Dulu dia pernah kekurangan baik secara fisik maupun mental hingga semua orang merendahkannya. 2 tahun kemudian, tiba-tiba, dia menjadi orang yang berkuasa. Dan, hanya karena kata-katanya, seseorang dapat diturunkan langsung dari pemimpin menjadi penjaga pintu. Siapapun pasti tidak akan mudah menerima hal ini. Tuan Louis tentu bukannya mendengarkan Sean. Wajah Ingram tetap tenang dan berkata, mungkin Jasper yang begitu sombong telah membuat Tuan Louis kesal. Sean mengajukan tawaran ini. Jadi Tuan Louis hanya melakukannya demi Tuan Lemant. Tapi apapun itu, Sean harus dipuji karena telah menyelesaikan masalah ini dengan baik. Sudah berusia separuh baya, Ingram cukup bisa menilai seluruh kejadian itu. Sangat rumit jika harus terus-menerus menghubungkan hal semacam ini. Mendengar perkataan Ingram, Nora dan Mei setuju. Bab 71. Membunuh ratusan musuh sebelumnya. Mungkin begitu. Sean tidak berniat menjelaskannya secara rinci. Dia mengatakan kepada Hamlin kemarin bahwa Jasper lebih suka pekerjaan sebagai penjaga pintu. Dan, mereka membuat kesepakatan bahwa Tuan Louis akan mempertimbangkan kata-kata Sean begitu dia merasa lebih baik. Jika dia tidak merasa lebih baik, Tuan Louis bisa melupakannya. Tampaknya, Hamlin pasti merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun tidak baik bagi kita untuk bersuka cita di atas penderitaan orang lain, keluarga Lendl perlu diberi pelajaran. Ingram meletakkan sumpitnya dan berkata, Sean, kamu tidak melakukan kesalahan. Mendengar perkataan Ingram, Nora cukup senang. Sean akhirnya diterima oleh Ingram dan Mei. Hal itu membuat Nora sangat gembira. Dia bahkan lebih bersemangat daripada saat dia diterima di universitas ternama. Dia tidak mengerti kenapa merasa seperti itu. Mei menatap Sean tapi tidak mengatakan penolakan apapun. Nora, kemari dan bantu ibu. Suasana hatiku sangat baik hari ini. Jadi, aku akan membuat beberapa hidangan keahlianku. Kata Mei sambil tersenyum dan menyingsingkan lengan bajunya. Oke, aku datang. Mendengar itu, Nora merasa semua lelahnya hilang. Mei tidak pernah memasak lagi sejak Sean masuk ke keluarga Perkins 2 tahun lalu.
Mei pernah berkata bahwa Sean, yang lumpuh, tidak layak untuk makan masakannya. Jadi bagus sekali jika Mei melakukannya. Ingram, Mei, dan Nora, jangan ragu untuk meminta bantuanku. Tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Aku akan selalu melakukan sebisaku untuk membantu kalian kapanpun kalian butuh. Kata Sean pada mereka dengan nada serius. Ya. Mendengar kata-kata itu, awalnya mereka terkejut. Lalu saling berpandangan dan pada akhirnya mengangguk. Mereka tidak sebodoh itu. Mereka melihat dengan jelas apa yang telah Sean lakukan setelah dia sadar kembali. Mungkin Sean memang orang yang kompeten dan berkuasa. Meskipun itu agak merepotkan dengan kekurangannya. Oke. Mei mengerutkan kening, menggerakkan tangannya, dan mengajak Nora masuk ke dapur. Ingram mengeluarkan papan caturnya dan hendak bermain catur bersama Sean. Manis sekali mereka bersikap seperti itu. Aura manis seperti itu sangat langka terjadi di rumah Nora. Sean, aku harus memberitahumu. Dulu di masa sekolah, aku selalu menjadi pemenang di klub catur. Bahkan ketika aku bekerja di sebuah perusahaan, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kata Ingram sambil tersenyum dan meletakkan pion-pion catur di papan. Karena kau adalah ahli catur, aku harus melakukan yang terbaik. Kata Sean sambil tersenyum. Haha. Oke, tidak masalah, tapi jangan terlalu lemah saat bermain. Ingram tertawa lalu menyeratkan Sean untuk melakukan langkah pertama. Mereka mulai main dengan serius. Setelah 3 putaran, Ingram menjabat tangannya tanpa henti. Jangan main lagi. Kamu menang. Ingram menyerah dan tersenyum getir. Mereka bermain 3 ronde, dan Sean mengalahkannya 3 kali. Dari awal hingga akhir permainan, Ingram tidak pernah menang. Awalnya tampak mulus, tapi Sean selalu bisa membuat titik balik di tengah permainan. Yang terpenting, Sean begitu tajam dan tegas ketika memilih gerakan. Melihat Sean setegas itu, Ingram penasaran. Sean, apa yang kamu lakukan ketika kamu masih di Angkatan Darat? Ingram beristirahat namun tidak bisa menahan rasa penasarannya. Mendengar pertanyaan Ingram, Mei dan Nora segera diam dan mendengarkan dengan seksama di dapur. Mendengar pertanyaan itu, Sean tiba-tiba tidak mampu berkata-kata. Dia bisa menceritakan semuanya kepada Nora, tapi yang satu itu pengecualian. Dia akan dihukum begitu dia menunjukkan identitas aslinya kepada orang lain. Dan itu mungkin akan membawa banyak masalah bagi keluarga Perkins. Lagi pula, tanpa perlindungan Xavier, keluarga Perkins tidak sekuat sebelumnya. Mudah bagi Oldham untuk sengaja berurusan dengan keluarga Perkins saat itu. Aku hanya menjalankan tugas waktu itu, kata Sean dengan suara ringan dan tenang. Mendengar jawaban Sean, awalnya Mei mencibir, lalu ia mencuci piring-piring itu dengan keras. Aku sudah tahu kalau dia yang merawat babi di Angkatan Darat. Mei mengerucut dan merasa kesal. Tapi kamu cukup tegas dan kejam saat bermain catur. Orang selalu bilang bahwa seseorang menunjukkan kualitas aslinya ketika bermain catur. Kamu cukup kejam ketika main. Jadi apakah kamu pernah ke garis depan dan membunuh seseorang? Tanya Ingram lagi sambil sedikit mengernyit. Mendengar pertanyaan itu, Sean menggeleng dan menyunggingkan senyum getir. Memang benar dia pernah ke garis depan dan membunuh musuh. Dia bergabung dengan Angkatan Darat pada usia 15 tahun. Dia telah membunuh banyak musuh dalam waktu 5 tahun. Dia berkali-kali mendapatkan penghargaan untuk menghormati kontribusinya dalam pertempuran. Dan, dia dipilih untuk menjadi jenderal terhebat pada usia 20 tahun. Akhirnya, dia mendapatkan reputasi hebat di bagian barat laut sebagai jenderal pasukan yang terdiri dari jutaan tentara. Selama pertempuran, dia membunuh puluhan jenderal musuh, mengambil kembali tanah berukuran 8.000 km yang sebelumnya dijajah. Dia telah membunuh ratusan musuh. Namun, semua itu hanya masa lalu. Ia tidak harus mengatakan semuanya. Yep, aku pergi ke garis depan beberapa kali. Sean tidak menyelesaikan kata-katanya.